Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Fadhailul A'mal lil Imam Diyauddin Muhammad ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah. Dan kita akan memasuki pembahasan baru, fasal jadid, bab baru tentang fadlus salati bainal isya'ain, keutamaan salat di antara dua salat isya, yakni di antara dua salat maghrib dan isya. Nah, dikatakan isya'aini. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala atas kita semuanya adalah disyariatkannya ibadah sholat untuk kita. Sungguh ma'asyiral muslimin, syariat as-sholah bagi hamba-hamba Allah sesungguhnya sesuatu yang sangat besar nilainya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan Allah menjadikan penyejuk mataku atau kesejukan mataku itu ada pada ibadah salat. Fas salatu sababu khairin, salat adalah sebab kebaikan, ketenangan jiwa, kesejukan mata. Naam. Dan berbicara tentang keutamaan sholat tentu sangat banyak. Dan ibadah sholat inilah satu-satunya arkanul Islam yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan atas Rasul, atas kita di langit. Berbeda dengan yang lainnya dari arkanul Islam, az-zakah, as-siyam, wal hajj. Itu semuanya Allah syariatkan, Allah perintahkan dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ardh, di bumi.
Adapun ibadah salat, Allah Jalla wa Ala panggil Nabi alaihi salatu wasallam fis sama, ke langit. Urijabih, dinaikkan langit yang pertama, dibukakan pintunya, naik langit yang kedua sampai langit yang ketujuh. Sampai ke Sidratul Muntaha, beliau pun melihat Baitul Ma'mur, sebuah tempat di mana setiap harinya 70.000 malaikah masuk ke dalamnya. Dan kalau sudah masuk ke dalamnya tidak akan masuk selama-lamanya. Ini menunjukkan betapa banyaknya malaikat Allah. Nah, di langit itulah Allah Jalla wa Ala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syariat as-shalah. Ini menunjukkan bahwa ibadah salat itu ibadah yang sangat agung. Naam. Saking butuhnya kita diperintahkan pada awal mula syariat diperintahkan sehari semalam 50 kali. Ini menunjukkan memang kita sangat butuh kepada ibadah salat. Allah Maha tahu betapa butuhnya kita kepada ibadah ini. Sampai diwajibkan sehari semalam berapa kali? 50 kali. Kita yang meyakini keperluan air minum dan makan, kita tahu persis ini kebutuhan kita pada air dan makan itu sangat penting. Taib. Tapi ternyata sehari cukup sekali saja kita bisa hidup. Hajat kita pada ta'am wa syarab fil yaum marrah, sekali cukup. Ternyata Allah Jalla wa Ala memerintahkan ibadah salat itu sehari semalam 50 kali. Ini menunjukkan betapa pentingnya, agungnya ibadah ini. Kemudian Allah ringankan menjadi 5 kali sehari semalam. Meskipun 5 kali sehari semalam, tetapi Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Maka sholat 5 waktu itu 5 kali fil fi'l dalam perbuatan, tetapi fil ajr dalam pahala 50. Ada fadlullah yu'tihi ma yasha. Allah berikan kepada umat ini. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala menambah lagi nikmatnya dengan disyariatkannya an-nawafil, salat-salat sunnah yang sedang kita bahas dalam kitab ini. Nabi alaihi salatu wassalam setidaknya dalam satu hari 40 sholat, 40 rakaat, 17 rakaat sholat wajib, mengiringi sholat wajib, sholat rawatib 12 rakaat, menjadi berapa? 29, ya kan? Ditambah qiyamul lail 11 rakaat, 40 rakaat, setidaknya 40 rakaat Nabi selalu setiap harinya. Belum lagi ada sholat duha. Belum lagi ada sholat yang lain. Naam. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjadikan ibadah sholat ini bagi kita adalah sebab kebaikan. Dan nanti pada hari kiamat, amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Jalla wa Ala atas masing-masing hamba adalah as-shalah. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab nanti atas seorang hamba pada hari kiamat adalah apa? As-shalah. Fa in saluhat, kalau baik salat itu, saluhasairu amalih. Kalau salatnya baik maka akan baik seluruh amalannya. Wa in fasadat, tapi kalau jelek salatnya, fasuda sairu amalih. Jadi rusaklah seluruh amalan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, mari kita lanjutkan membaca hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang salat-salat sunnah. Muncul pertanyaan terhadap bab yang sedang kita bahas. Apakah ada keutamaan khusus tentang salat di antara maghrib dan isya? Nah, disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah Al-Imam Diyauddin Muhammad bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah,
beberapa hadis tentang keutamaan salat di antara maghrib dan isya. Illa anna hadhil ahadits, hanya saja hadis-hadis ini lemah. Namun kita baca ikhwan hadis-hadisnya lil ma'rifah, untuk kita mengenal. Hadis yang ke-82, dan ini adalah hadis yang pertama dalam bab ini. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla ba'dal maghribi sitta raka'atin." Barang siapa yang salat sesudah maghrib 6 rakaat, lam yatakallam fima bainahunna bisu'in, dan dia tidak berbicara dengan pembicaraan yang buruk di antara solat-solat yang dia lakukan ini, 6 rakaat ini, udilna lahu biibadati sintai asrata sanatan, maka 6 rakaat itu sebanding dengan ibadah 12 tahun. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi, tetapi berkata Tirmidzi, qala hadisun gharibun. Demikian di dalam Sunan Tirmidzi, qala hadisun gharibun. Dan faedah pernah kita dengar dari salah seorang guru kita, Syekh Abdul Bari Ibn Hamad Al-Ansari hafizahullah. Beliau pernah meneliti Sunan Tirmidzi. Dan di antara kesimpulan beliau, kalau Imam Tirmidzi mengatakan tentang suatu hadis, hadis itu dikatakan hadisun gharibun begitu saja, maka seringkalinya yang dimaksud adalah hadis itu dhaif. Kalau Tirmidzi mengatakan hadisun gharibun, wallahu a'lam. Dan hadis ini dikatakan oleh Tirmidzi hadisun gharib, hadisun gharib. Taib. Jadi tidak sahih tentang keutamaan ini. 6 rakaat di antara maghrib dan isya sebanding dengan ibadah 12 tahun. Ini hadis dhaif. Hadis berikutnya yang kedua dalam bab ini, atau hadis yang ke-83 dari kitab Fadailul A'mal yang sedang kita pelajari. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, berkata Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla bainal maghribi wal isya'i 20 raka'atan, siapa yang salat di antara maghrib dan isya 20 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangun untuknya rumah di surga. Rawahu Ibnu Majah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Tetapi hadis ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah juga hadis yang dhaif. Sanadnya dhaifun jiddan, sangat lemah. Naam. Taib. Bahkan di dalam sanadnya ada Ya'qub ibn al-Walid ibn Abdullah ibn Abi Hilal al-Azdi, kadzabahu Ahmad wa ghairuhu. Kadzabahu Ahmad. Imam Ahmad mengatakan dia berdusta. Ini min babil ma'rifah. Hadis ini juga sangat lemah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah. Jadi keutamaan 20 rakaat antara maghrib dan isya, ya, dan keutamanya dibangunkan rumah di surga, ini riwayatnya apa? Tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan dari antum. Kenapa masyayikh, para ulama dulu, di samping menyebutkan hadis yang sahih juga ada di situ hadis apa? Dhaif. Nah, baik. Maka jawabannya, adapun para ulama sesungguhnya memiliki thariqah, metode yang berbeda satu dengan yang lain berdasarkan kepentingan. Ada ulama yang memang mengkhususkan hadis-hadis sahih dan tidak ada hadis dhaif. Memang mensyaratkan semuanya adalah hadis sahih. Seperti Sahih Bukhari, Imam Bukhari memang mensyaratkan dalam kitab sahihnya.
Juga Imam Muslim rahimahullah memang mensyaratkan dalam kitab sahihnya hadis-hadis apa? Sahih. Ada sebagian ulama yang memang mengkhususkan kitabnya itu untuk hadis-hadis palsu. Jadi memang hadis palsu memang. Seperti Abul Faraj Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau punya kitab Al-Mawdu'at, dicetak dalam 3 jilid, disusun berdasarkan bab-bab fikih, kitab Toharoh, kitabus Sholah, kitabuz Zakah. Namun ternyata yang disebutkan di dalamnya adalah hadis-hadis apa? Palsu. Memang sengaja dengan sanadnya disebut. Naam. Dan maksudnya adalah tahdziran lil ummah, memberikan peringatan kepada umat. Tahdziran lil ummah, penting juga untuk kita mengetahui sesuatu yang salah, kan demikian. Seperti dikatakan oleh ulama atau kama yuqal, araftu syarra la lisyarr walakin litawaqqihi. Saya mengenal kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan itu, walakin tetapi litawaqqihi, untuk selamat dari kejelekan itu, karena saya mengenal. Nah, kemudian ada ulama yang menyebutkan hadis-hadis sahih, hasan, juga di situ ada hadis apa? Dhaif. Seperti contoh kitab Fadhailul A'mal ini. Nah, dan apa yang dilakukan oleh para ulama ini juga memiliki maksud, memiliki tujuan. Dan ketika mereka mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh fulan, sudah berlepas diri, dalam arti silahkan dilihat riwayatnya. Apalagi para ulama zaman dulu ketika tahu hadis ini riwayatnya, sanadnya, langsung bisa menilai. Jadi termasuk apa yang kita baca ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sesekali kita mendapatkan ada hadis yang dhaif. Naam. Itu bukan mencacati muallif sebagai penulis, tidak. Karena muallif telah menyebutkan siapa yang meriwayatkan. Tinggal kita melihat sanadnya, kita melihat rawinya, Dan sisi yang lain memang dalam bab Fadhailul A'mal, itu memang ada beberapa hal yang para ulama memberikan kelonggaran untuk meriwayatkan hadis-hadis fadhail. Sudah kita pernah bahas dalam pembahasan kita di awal pembahasan kitab, seingat saya. Bisa dimurajaah. Nah, ala kulli hal, ini hadis yang kedua dalam bab ini. Berikutnya yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Yang ketiga, An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu fi hadhil ayah, berkata Anas bin Malik, dari Anas bin Malik tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat orang-orang yang mulia yang beriman di sisi Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji', pinggang-pinggang mereka jauh dari tempat tidur karena mereka menegakkan salat di waktu apa? Malam. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa takut dan harapan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ayat ini berbicara tentang orang-orang yang jauh pinggang-pinggang mereka dari tempat apa? Tidur. Qala, berkata berkata Anas bin Malik tentang ayat ini, kanu yatayaqqadhuna ma bainal maghribi wal isya'i yusallun. Maksud dari ayat ini adalah mereka salat di antara maghrib dan isya. Salat di antara maghrib dan isya. Qala, berkata, wa kana al-Hasan, adapun Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan yang dimaksud dengan ayat ini mereka jauh dari tempat tidur mereka,
mereka bangun untuk qiyamul lail. Qiyamul lail itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud. Jadi yang dimaksud adalah qiyamul lail. Adapun ini ikhwan sanadnya sahih. Jadi ada yang menafsirkan ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Ada yang mengatakan di antara ulama, di antara salaf, ya, mereka salat bainal maghrib wa al isya. Taib. Wal Hasan al Basri mengatakan ay qiyamul lail. Taib. Ini wallahu alam, ya, riwayat yang disebutkan oleh Al-Hafidh Diyauddin Muhammad ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah di dalam kitab ini. Taib, meskipun tidak ada hadis yang sahih tentang keutamaan salat di antara maghrib dan apa? Isya. Keutamaan yang pertama tadi lemah. Ya. Pahalanya seperti ibadah 12 tahun. Yang kedua akan dibangunkan istana atau rumah di mana? Di surga. Ini riwayat-riwayat yang dhaif. Lakin tetapi ikhwan, apakah bainal maghrib dan isya boleh seorang untuk melakukan salat? Bainal maghrib dan isya sesungguhnya ada salat rawatib yang muakkad, yaitu 2 rakaat ba'dal maghrib. Kalau itu ya muakkad, termasuk salat sunnah apa? Rawatib 2 rakaat ba'dal maghrib. Adapun selebihnya, maka antara maghrib dan isya adalah waktu untuk sholat. Memang itu waktu yang digunakan untuk sholat. Boleh seseorang untuk sholat mutlak. Mau 4 rakaat, mau 6 rakaat, mau 11 rakaat, 12 rakaat, atau 20 rakaat, atau lebih dari itu. Fahadha waktun lis sholat. Ini waktu untuk mana? Sholat. Naam. Sholat mutlak. Diperbolehkan untuk seorang memperbanyak sholat bainal maghrib wal isya. Terlebih ketika seorang muslim berada di tempat yang mulia, yang dilipat gandakan ibadah sholat, seperti di Masjidil Haram, atau Masjid Nabawi, atau Masjidil Aqsa. Ini salat masajid, 3 masjid yang mulia, yang Allah lipat gandakan pahala. Taib, orang ingin sholat bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Huwa waktun lis shalah, itu waktu untuk salat mutlak. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kesempatan untuk menambah ya ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan bab berikutnya, ikhwan. Fadlu tulil qiyam fi shalah. Bab keutamaan lama berdiri ketika sholat. Nah, ketika kita memperhatikan sholat Nabi alaihi salatu wassalam, terkhusus sholatul lail, kita mendapatkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam yutilul qiyam. Beliau memperpanjang berdiri. Atau ketika beliau sholatul fajr, ya, adat beliau membaca bacaan yang lebih panjang daripada sholat-sholat yang lain dari sholawatul khams. Pernah Nabi sholat malam, dalam rakaat yang pertama beliau membaca 3 surah. Surah Al-Baqarah, wa suratun Nisa, wa surat Ali Imran. Fi rakaatin wahidah. Pada 1 rakaat. Nah, 3 surah ini dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dan ketika itu Anas bin Malik sholat di belakang Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga ketika Nabi memulai bacaan surah Al-Baqarah, Anas ya berbisik dalam hatinya, oh ini insyaallah Rasul akan rukuk pada ayat yang ke-100. Tapi begitu sampai ayat 100 ternyata lanjut. Maka Anas berkata dalam hatinya, oh, insyaallah surat Al-Baqarah selesai. Begitu surat Al-Baqarah selesai ternyata memulai surah mana? An-Nisa. Ya. Selesai An-Nisa ternyata lanjut surah mana? Ali Imran. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam ya, min hadihi, di antara yang beliau lakukan, beliau yutilul qiyam, memperpanjang mana? Qiyam, berdiri. Dan memang ma'asyiral muslimin, tulul qiyam ini memiliki fadail, memiliki keutamaan. Qala
Al-Hafidz Al-Maqdisi rahimahullah, fadlu tulil qiyam fi shalah. Fadl, keutamaan tulil qiyam, lama berdiri di dalam salat. Hadis yang pertama, ma'asyiral muslimin, atau hadis yang ke-85 dalam kitab ini, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyus salati afdal qala tulul qunut rawahu Muslim. Pernah suatu saat Nabi ditanya, ayyus salati afdal, ya Rasulullah, salat yang bagaimana yang paling afdal? Ayyus salati afdal. Pertanyaan yang seperti ini banyak para sahabat. Ayyul a'mali afdal, amalan apa yang paling afdal? Ayyus shadaqati afdal, sedekah apa yang paling afdal? Ayyus salati afdal, salat apa yang paling afdal? Nah, mana yang lebih baik saya lakukan, mana yang lebih utama saya kerjakan? Ini soal seperti ini banyak ditanyakan oleh para sahabat. Termasuk di dalam bab berbakti kepada orang tua. Ada sahabat yang bertanya, nah, man ahaqqun nas bihusni sahabati ya Rasulullah? Siapakah orang yang paling berhak untuk saya perbaiki, saya memperbagus pergaulan saya dengannya? Kata Nabi, ummuk, ibumu. Summaman, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Summaman, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Summaman, siapa lagi ya Rasulullah? Abuk. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, menunjukkan apa? Yang pertama, menunjukkan semangat para sahabat untuk menuntut ilmu. Yang kedua, semangat para sahabat untuk mengetahui al-afdal minal a'mal, amalan yang paling afdal. Yang ketiga, menunjukkan semangat para sahabat untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dalam hidup ini. Waktu kan terbatas. Umur manusia tidak panjang. Sehingga suatu hal yang terbersit dalam benak para sahabat, waktu yang terbatas ini, apa yang terbaik untuk saya lakukan agar bekal saya di hadapan Allah menjadi bekal yang terbaik. Nah, bukan hanya sekedar ingin tahu yang baik, tetapi para sahabat juga ingin mengetahui maratibul khair, martabat, derajat-derajat kebaikan. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sebagian orang karena tidak memperhatikan ini sampai menyia-nyiakan yang wajib, ya, karena ingin mengejar sesuatu yang apa? Yang mustahab. Semalam suntuk dia sholat, tapi sholat subuh tidak berjamaah, bablas dia tidur. Mana yang lebih afdal? Orang ini atau orang yang kemudian dia ya tidur di awal malam, tidur sampai menjelang subuh, bangun sholat witir hanya 1 rakaat, mampunya seperti itu, biasanya seperti itu. Kemudian setelah itu sholat berjamaah di masjid. Mana yang lebih afdal, ikhwan? Yang kedua. Jadi bukan sekedar melakukan amalan kebaikan atau banyaknya kebaikan, tidak, tetapi para sahabat juga ingin mengetahui maratibul khair, martabat derajat kebaikan. Nah, yang seperti ini banyak ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah pertanyaan mereka, termasuk apa yang sedang kita bahas, ya. Para sahabat tahu martabat-martabat salat, tetapi ibadah salat itu sendiri ditanya oleh para sahabat, ayyus salati afdal, salat yang paling bagaimana, atau salat yang bagaimana yang paling afdal? Qala, kata Nabi, tulul qunut wal muradu bil qunuti fi hadzal hadis wal qiyam, ay tulul qiyam, memperlama berdiri, menghambakan diri, menghinakan diri kepada Allah Jalla wa Ala. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan terkhusus tentunya ketika seorang sholat sendiri, seperti qiyamul lail. Adapun ketika seorang menjadi imam, maka Nabi memberikan contoh untuk kita memperhatikan apa? Al-ma'mumin. Makmum itu ada yang
Macam-macam, ada yang sakit, ada marudha, ada orang yang sakit, wadawil hajah, ada orang yang punya hajat. Seperti kisahnya Ibnu Mas'ud. Ya. Ibnu Mas'ud salat Isya bersama dengan Nabi di Masjid Nabawi. Kemudian setelah itu pulang di qaryahnya atau di kabilahnya, kemudian mengimami salat. Memperpanjang bacaan di rakaat yang pertama. Ternyata di antara salah satu makmum itu ada yang tidak kuat. Itu kok lama sekali. Maka dia memisahkan diri dari jamaah, kemudian salat sendiri pulang. Berita ini sampai kepada Ibnu Mas'ud, maka Ibnu Mas'ud Mu'ad. Nah, Mu'ad bin Jabal. Nah. Sampai kepada Mu'ad bin Jabal. Dan Mu'ad mengatakan, saya akan laporkan orang ini kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Ternyata pemuda ini pun juga tahu kalau akan laporkan oleh sahabat Mu'ad. Maka juga ikut lapor kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi ternyata yang disalahkan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu ma'a jalalatihi wa ma'a fadlihi. Nabi mengatakan afattanu anta ya Mu'ad. Apakah kamu akan membuat fitnah wahai Mu'ad? Yakni ketika seorang menjadi imam, alaihi an yanzura ahwalal ma'mumin, melihat keadaan apa? Ma'mumin. Naam. Berikutnya ikhwan, hadis yang ke-86. An Abdullah bin Hubshi Al-Khas'ami radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul a'mali afdal qala tulul qiyam rawahu Abu Dawud. Serupa dengan itu ya, Nabi alaihi salatu wasallam juga ditanya, ayyul a'mali afdal? Amalan yang bagaimana yang paling afdal? Qala tulul qiyam. Lama berdiri dalam salat. Naam. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan tulul qiyam, lama berdiri itu kapan? Yakunu bil lail, ketika salat apa? Malam. Wa kasratus sujudi takunu bin nahar, adapun di waktu siang memperbanyak sujud lebih afdal. Naam. Ala makna salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil laili fa innaha kanat tawilah, dengan memperhatikan apa yang biasa dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebagaimana telah kita sebutkan tadi, ketika salat malam Nabi alaihi salatu wasallam yutilul qiyam. Beliau memperpanjang qiyam, memperpanjang qiyam berdiri. Adapun ketika siang bacaan-bacaan beliau pendek, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dan penting bagi seorang makmum untuk memperhatikan halah al-makmumin, keadaan para makmum. Nah, mungkin itu ikhwan yang bisa kita sampaikan ya. Pada kesempatan yang pertama ini biidznillah kita lanjutkan. Nah, pada kesempatan yang akan datang, wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.